Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Ketika pada suatu pagi, setiap pagi ada seseorang yang rutin melakukan olahraga. Mungkin dia berlari pagi, jogging, jalan pagi, atau goes, atau mungkin olahraga yang lain seperti berenang. Lalu kemudian setelah dia melakukan aktivitas olahraga itu, dia menutup kegiatan itu dengan sarapan pagi. Tetapi ketika dia mengambil menu makanan, yang dipilih adalah makanan-makanan yang dikenal sebagai kelas berat, mungkin seperti rawon, kikil, soto ayam, dan sebagainya. Dan ketika sarapan dia mengambil menu tidak hanya satu kali, tapi bisa sampai nambah 2 dan 3 sampai 3 kali. Nah, ketika dia setiap pagi melakukan olahraga yang menguras keringat, membakar kalori, lalu kemudian ditutup dengan aktivitas sarapan pagi, dia menutup sarapannya itu dengan berbagai macam makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi kolesterol, bahkan bisa meningkatkan risiko terjadi penyakit, maka dapat dibayangkan aktivitas olahraga yang dia lakukan pasti tidak akan mampu memberikan manfaat. Karena apa? Karena dia di satu sisi melakukan aktivitas yang merugikan kesehatannya. Begitu juga sahabatku dalam kebaikan, ketika kita ini dalam kehidupan sehari-hari beribadah, beragama, menjalankan aktivitas rutin sebagai seorang muslim dalam beriman dan bertakwa kepada Allah, lalu kita tidak memperhatikan hal-hal yang menyebabkan Allah itu murka, menyebabkan Allah itu tidak suka dengan perbuatan kita, maka sama saja kita ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dan teman-temanku dalam kebaikan, seorang ulama masyhur yang bernama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam satu kitabnya menyampaikan, apabila seorang hamba itu mengaku dirinya cinta kepada Allah, maka dia juga harus tahu hal-hal apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja seandainya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, di satu sisi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka dia sama saja dia akan mendapatkan murka. Oleh karena itu, salah satu perbuatan yang menjadikan Allah itu murka adalah yaitu ketika seseorang itu melakukan perbuatan kesyirikan, menjadikan Allah itu sebagai tandingan yang lain. Dia memohon kepada Allah, tapi dia juga memohon kepada yang lain. Ini ada dalilnya dalam sebuah riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. Dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zun'an. Abdullah bin Zun'an ini seorang sahabat yang mempunyai banyak dikenal oleh para sahabat lainnya, mempunyai banyak keutamaan, kemuliaan. Dia seseorang yang sangat dermawan. Dan sering ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku ini? Maka Abdullah bin Zun'an selalu mengangkat tangannya, saya Rasulullah yang akan menjamu tamumu, memuliakan tamumu. Bahkan tidak itu saja, Abdullah bin Zun'an ini di rumahnya dia menyiapkan kebutuhan perabotan rumah tangga untuk keluarganya dan juga untuk tamunya. Peralatan makan minum yang biasanya digunakan untuk keluarganya, dia sisihkan juga untuk keluarga yang lain, untuk tamunya. Maka ketika ada salah satu anggota keluarga yang menggunakan peralatan makan untuk tamu, tapi dia gunakan, maka dia sangat marah kepada keluarganya. Begitu juga dia juga sering menolong para sahabat yang lain yang kekurangan harta mungkin, dan dia dikenal juga sering bersilaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan. Tapi suatu ketika Abdullah bin Zun'an ini meninggal, para sahabat pun ingin tahu bagaimana kedudukan Abdullah bin Zun'an ini di akhirat nanti. Tetapi para sahabat itu tidak segan atau takut atau mungkin sungkan bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya para sahabat ingin meminta tolong kepada Ibunda Aisyah untuk menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana kedudukan Abdullah bin Zun'an ini.
Dan akhirnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan ihwal yang ditanyakan para sahabat ini kepada Rasulullah. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, para sahabat ini menanyakan kepada engkau, bagaimanakah kedudukan Abdullah bin Zun'an ini? Dengan jawaban yang singkat dan padat, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kana finnar, kedudukan Abdullah bin Zun'an ini adalah di neraka. Padahal kita tahu dia orangnya baik, suka menerima tamu, menjamu tamu, menjalin kekerabatan, menjalin silaturahmi. Kenapa kok demikian? Karena dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Abdullah bin Zun'an berdoa memohon kepada Allah, di setiap selingan doanya itu dia juga memohon kepada selain Allah. Di lantunan doa-doa yang dia selipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selipi dengan kata-kata memohon kepada sesembahan berhala seperti Lata dan Uzza. Ini artinya ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku dalam kebaikan, ketika di satu sisi kita membuat Allah senang dengan ibadah-ibadah kita, seperti sholat kita, puasa kita, zakat, ibadah haji dan umrah kita, tetapi di satu sisi kita merusak semua itu dengan melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemusyrikan, kesyirikan adalah perbuatan yang sangat besar, siksanya di akhirat. Sehingga seorang mulia, Luqmanul Hakim, yang di dalam surat Al-Quran, surat Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, janganlah engkau mensekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah suatu kezaliman yang besar. Zalim artinya apa? Perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, di ayat yang lain, misalnya di surat Al-Maidah di ayat ke-72, di potongan ayat Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Maka sungguh barang siapa yang berbuat kemusyrikan, mensekutukan Allah, maka sungguh tempatnya adalah kembali ke dalam neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan suatu hal, maka kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepadanya, kita juga harus ikut membencinya. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa ketika kita tidak kenal, maka tidak sayang. Begitu juga kita hal ini mengetahui bahwa kalau kita tidak benci, kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak benci. Oleh karena itu, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, lalu kita juga ikut membenci apa yang dibenci oleh Allah, maka kebencian kita dalam hal ini adalah karena dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita saat ini sudah menginjak usia 40. Ketika kita menginjak usia 40, kita tidak memahami apa saja yang boleh kita makan, olahraga apa saja yang harus kita lakukan. Tapi kita tidak tahu, maka saja hal itu akan membuat kita mendapatkan kesusahan, yaitu berupa sakit. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang singkat, yang padat ini mungkin bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.